Sekarang kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, ya. Puji Tuhan, ya. Lumayan yang hadir walaupun cukup banyak yang tidak hadir pada, ya saya juga bersyukur saudara kalau banyak yang tidak hadir. Mungkin saudara heran, kok gitu Pak? Ya, di mana-mana kita harus mengalami pemurnian, di mana-mana kita harus mulai mengalami merotol dulu banyak orang. Jadi orang nanti akan kita alami seperti itu. Orang-orang yang datang dengan tujuan hanya cari doa, cari nubuat, cari tumpang tangan, lama-lama akan kecewa, lama-lama akan kemudian mundur. Yang ada sisa orang-orang yang benar-benar cari Tuhan. Dan dari situlah baru mulai akan berkembang. Awal-awal kita doa semalam suntuk gitu, ya banyak yang hadir. Karena kenapa? Cari nubuat. Ya kan, semalam suntuk berarti apa? Bisa ketemu saya lama, bisa didoakan lama, bisa konselingnya lama. Jadi orang datang dengan tujuan bukan untuk cari Tuhan, tapi cari hambanya. Ya, itu kesalahan yang fatal sekali kalau cari hamba Tuhan, saudara. Ingat, Tuhan tidak pernah bisa diatur oleh hambanya. Ya, tapi Tuhan berhak ngatur hambanya. Ini yang saudara dan saya harus perhatikan. Ya, kemudian merotol, sampai titik terendah sekitar 20-an orang. 20-an orang dari hampir 100. Ya, sudah kita jalan terus. Ya, tapi tetap aja ada yang datang sebentar sekali datang. Begitu datang satu kali langsung maju ke depan, saudara belum dimulai, Pak saya punya masalah ini, ya sudah nggak mau. Pak saya katakan, saudara, ya di perusahaan kita punya peraturan, kalau tidak 2 kali datang dalam persekutuan tidak ada konseling. Kenapa? Kasihan orang yang sudah setia, mau ngomong nunggu giliran, tiba-tiba orang main nyelonong aja maju yang nggak pernah datang, ya. Jadi seperti itu. Tapi tetap banyak sampai hari ini orang yang datang hanya ingin didoakan, sudah itu tidak muncul lagi. Ya, sampai saat ini. Tapi kita sudah belajar batasi. Pokok yang baru-baru kita mulai batasi mereka supaya tidak langsung maju ke depan saya Pak saya. Nggak ada. Aturan tetap adalah aturan. Nah, jadi sekarang saudara sudah sekian lama ya proses kan. Yang datang itu tujuannya apa? Kalau cari jawaban singkat, Tuhan tidak memberi jawaban singkat. Ya, kalau cari pertolongan langsung, Tuhan tidak berikan pertolongan langsung karena kita itu pendewasaan rohani. Orang dewasa tidak mungkin dalam sekejap semalam kan. Itu mengalami proses demi proses. Akhirnya ya sekarang stabil bertahan. Nah, kemudian dari jumlah yang ini kita buka lagi cabang mulai bulan depan. Ya, Jumat itu jadi bukan doa semalaman tapi jam 7 malam sampai maksimal jam 10. Orang-orang yang tujuannya murni itu nanti akan mulai dia merasa bahwa harus menjadi dewasa, ternyata kekristenannya tidak cukup di situ, dia akan tergerak membuat orang-orang lain Sekarang kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan ya. Nanti kalau merotol juga bagus. Kenapa? Prosesnya menuju pemurnian, ya, proses menuju pendewasaan. Terus nanti orang-orang yang tetap bertahan itu mulai akan bertumbuh. Ya, saya juga nggak khawatir. Kenapa? Saudara memang harus di mana-mana prosesnya akan seperti itu. Ya, di doa malam Semarang pun begitu. Ya, pertama 125 orang lebih. Terus merotol. Ya, biarkan aja saudara. Kenapa? Kan ada yang datang ingin cari nubuat. Langsung terlihat terus berharap langsung jadi ditunggu sebulan 2 bulan kecewa. Ada yang dapat nubuat tidak lakukan yang diperintahkan tidak terjadi, marah. Saudara, tapi banyak yang kemudian Tuhan buktikan terjadi sehingga kalau bilang saya dinubuatin kok nggak terjadi. Coba tanya si Om itu terjadi nggak yang disampaikan? Kenapa terjadi? Tanya dia kenapa terjadi. Saudara, Tuhan membela firman-Nya dan membela hamba-hambanya. Ya, bukan sekedar ngomong. Banyak yang terjadi ya bulan kemarin ya ada yang terjadi banyak yang disampaikan itu terbukti tapi yang tidak mau melakukan yang diperintahkan Tuhan ya walaupun dinubuatkan apapun tidak terjadi apa-apa. Kita di sekolah mungkin nggak ada pelajaran piano, keyboard, betul? Nggak ada pelajaran drum, ya toh? Kenapa anak ini dikursuskan? Supaya nambah loh yang tidak diajarkan di sekolah, betul? Bukan supaya menganggap sekolah nggak perlu kan? Tapi menambah, ya toh? Kenapa anak misalnya dikursuskan? Supaya nambah. Betul, saudara. Jadi untuk melengkapi, bukan untuk memusuhi, ya, bukan untuk membawa orang keluar, tidak. Tapi supaya dia lebih lengkap. Kenapa bisa lebih lengkap? Ya, kita ngomong fair. Saudara, karena di persekutuan nggak ada satupun doktrin yang kita ikuti. Dalam arti nggak ada pakemnya. Kalau di sana begitu mau kalau sudah mau khotbah ya dipesan, Pak. Ya, tolong ngomong ini. Nah, saya paling sering diundang itu begitu mau naik mimbar, pendetanya senggol saya, Pak, jemaat sini jarang bayar perpuluhan, sering lupa, Pak. Tolong nanti diingatkan di mimbar. Ya, biasanya kalau dia sudah ngomong gitu, besok dia undang lagi saya tidak akan pernah mau lagi. Kenapa? Saya bukan perpanjangan mulut dia, saya adalah keperpanjangan mulut Tuhan.
Kalau dia mau sampaikan tegur jemaatnya nggak bayar per bulan, dia aja tegur sendiri, jangan suruh orang. Ya, kenapa dia suruh orang lain? Mungkin tidak mempan, satu. Kedua, supaya nanti besok bulan depan, minggu depan dia bilang, tuh saudara-saudara, hamba Tuhan itu mengingatkan kita. Ya, padahal dia yang suruh kita ngomong. Bukan Tuhan yang ingatkan, tapi dia sudah setel kita ngomong. Saudara, ya saya pun saudara, ya 2 tahun lalu saya bikin seminar di Jerman. Padahal dia kan kita tidak undang, karena kita cuma bikin tempat. Tapi kita orang bule nggak undang. Saudara, dia datang saudara sebelum seminar. Terus apa? Dia tanya, siapa yang jadi pembicara? Saya bilang saya. Terus diajak saya ngomong di belakang. Dia tarik saya, kita ngomong di belakang. Ya sudahlah, saya teman biar dia gembala di situ. Namanya kita pinjam tempat sopan lah. Ya, ternyata dia ngomong apa sama saya saudara? Ya, kita ini sebagai pembicara tamu. Yang saya terjemahkan aja karena kita bahasa Inggris. Dia katakan, kita sebagai pembicara tamu itu harus bertanya kepada gembala setempat. Apa yang kita bisa bantu dia? Contoh dia bilang. Ya, kalau jemaat begini, ya kita harus tahu, tanya gembala nanti kita khotbahkan. Oh, berarti kalian ini kemana-mana jadi perpanjangan mulut yang ngundang, bukan perpanjangan mulut Tuhan. Saudara, saya tegas, saya nggak khotbahkan yang dia suruh, kan, nggak ada urusan. Kenapa? Lu kasih pinjam kok. Pernah terjadi, saudara, ya, itu kejadian seperti itu. Jadi kami pinjam sebuah gereja itu untuk penutupan panitia Natal kota. Saya sebagai pembicara, saya khotbah tegas. Ya, langsung sudah kira-kira 40 menit dikasih selembar kertas sama ibu gembala. Waktunya sudah habis. Saya katakan, saya pegang kertas itu. Saya tidak pernah mau diundang dengan pembatasan waktu. Kalau Anda waktu mengundang saya bilang waktunya cuma 40 menit, saya nggak akan hadir. Saya katakan, saya tidak mau turun, saudara. Ya, saya tidak turun, saya lanjutkan khotbah. Dia merasa saya singgung dia. Dia waktu dana Natal. Jadi oleh pengusaha ini dikasih sekian. Dia pesan sama pengurus, tulis saja sekian. Disunat sekian besar. Saya tidak khotbah nyindir orang, saya juga nggak tahu kejadiannya. Saudara, tapi saya cerita kita itu jadi hamba Tuhan, ya. Harus bisa seperti, siapa namanya, yang dibawa Tuhan Raib itu? Yang dibawa Tuhan tiba-tiba dia ada di kota lain? Filipus. Saya cerita tentang hidup Filipus. Nah, dia rasa mungkin kok nyindir aku nih. Saya nggak nyindir orang, saudara. Ya, kita mana tahu dia menggelapkan sumbangan, betul? Nggak tahu saya. Cuma bagaimana hidup benar di dalam Tuhan. Bagaimana kita melayani Tuhan itu benar, dia lihat keuangan kita, hidup segala macam. Nah, itu dia nggak tahan rupanya denger. Langsung dia kasih kertas. Padahal dia bukan ketua panitia penutupan perayaan Natal kota. Bukan, dia cuma gerejanya dipinjam. Makanya waktu dia suruh saya turun, saya katakan tidak. Kenapa? Dia tidak berhak menurunkan saya. Yang berhak ketua panitia penutupan panitia Natal kota. Ya, nah belakang baru saya dengar, saudara. Itu enggak apa. Kok anu punya sumbangan dia cak. Oh, pantes. Nek dengar firman keras langsung apa? Kayak ular mau dipentung, betul? Itu karena ular, betul? Saudara, jadi di situ kita melihat apa? Banyak saya ngalami seperti itu. Saya nggak peduli, saudara. Ya, dalam arti pokok dia mau turunkan tapi jangan main keras gitu. Jadi kadang-kadang memang yang brengsek itu harus diperlakukan dengan keras supaya bertobat. Ya, masa dia gelapkan uang apa? Sumbangan Natal. Saudara, lah kalau dia mau ribut kan saya tinggal ngomong sama itu teman saya. Kok, lu punya sumbangan Natal dicak kok? Kan bisa diurus dia. Yang saksikan siapa? Yang sama-sama pergi pengusaha itu minta uang. Gitu loh, saudara. Ya, dan itu teman saya. Jadi dia cerita itu, waktu itu kita pergi bareng, dikasih sama Ko Anu sekian. Dia suruh saya bilang sekian aja, tulis sekian. Jadi sekian hilang, mau hilang kemana? Ya kantong. Ya, saudara, makanya Yudas zaman sekarang macam-macam, banyak macam, betul? Ada makan uang kas, ada makan macam-macam ya. Baik, jadi sekarang yuk buka Alkitab, sudah jam 9 nih hampir. Ya, pembukaannya agak mati. Oh, buka. Ini jam 8. Ya, saya lihat sana terus, saudara ya. Itu enggak apa-apa ya. Jadi ini waktunya apa? Singapura. Enggak salah waktu Singapura, saudara. Ya, karena baru Singapura kan lebih cepat 1 jam dari kita. Baik. Sekarang kita mau lihat ya satu ayat ya, Matius pasal terakhir, pasal 28. Sudah ketemu? Ayat ke-19 bagian A saja, kalimat yang pendek. Karena itu pergilah. Sampai sana saja. Ya, tadi di jalan Tuhan ingatkan saya, pergilah. Apa Tuhan pergilah? Terus tadi waktu memuji Tuhan saya tanya, apa sih Roh Kudus? Tuhan bilang 1, 2, ini artinya kata pergilah. Nah, sekarang kita mau lihat, sudah. Tuhan katakan karena itu
Ini kejadiannya di mana? Ini kejadiannya di mana? Saya mau ulang dulu. Saya mau tanya saudara, ini kejadiannya di mana? Ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada. Di mana itu bukit itu? Di mana bukit itu? Ayo, di mana bukit itu? Ini suasananya suasana apa? Suasana pengangkatan. Berarti di mana ini? Bukit? Bukit apa namanya? Bukit Zaitun. Nah, sekarang kita mau masuk di situ, saudara. Ya, kita mau perhatikan di sini apa? Ya, kan selengkapnya cerita itu diceritakan oleh Lukas toh di dalam Kisah Rasul kan? Tapi ini kan Matius hanya sampai perpisahannya. Tapi Lukas menceritakan detil perpisahannya kan? Sampai dia terangkat ke langit. Betul? Kalau ini kan enggak. Sampai Tuhan ngomong selesai loh. Enggak dilanjutkan oleh Matius. Saudara, nah. Sekarang saudara kan lihat. Tuhan bilang pergilah. Amin. Nah, waktu Tuhan bilang pergilah. Tuhan suruh murid-murid. Aku mau balik surga. Kamu pergilah pulang ke rumah masing-masing. Begitu. Kembali. Petrus kamu jadi nelayan. Amin. Begitu. Enggak kan? Tuhan bilang berarti pergi kemana? Sekarang pulang kampung. Berarti apa saudara? Saudara lihat kan 4 murid itu aslinya nelayan. Amin. Walaupun ada yang pemungut cukai macam-macam. Tapi 4 nelayan loh murid-murid pertama. Nah sekarang lihat. Waktu Tuhan bilang pergilah. Berarti Tuhan tidak maksudkan kau pulanglah ke rumahmu masing-masing. Amin. Dan hiduplah. Kau sudah tahu kebenaran. Praktekno di rumahmu masing-masing. Gitu toh? Enggak kan? Tidak ternyata. Betul? Tuhan bilang pergilah kemana sekarang? Pergi lanjutkan perjalanan hidupmu. Tidak lagi apa? Hidup kembali ke rumah kampung halamanmu. Terus apa? Kau menginjili orang-orang di kampungmu. Terus apa lagi? Kau sudah ngerti kebenaran. Kalau kasar sama istri bertobat. Ya jahat sama istri bertobat. Loh ini laki-laki tau murid-muridnya. Terus kalau nggak perhatikan anak ya mulai berubah. Enggak loh? Tidak kan begitu maksud Tuhan? Ternyata saudara kita melihat etapu-etapunya. Saya akan bicara agak pelan supaya saudara cepat nangkep ya. Etapu-etapunya sekarang yang pertama. Ya, mereka kan punya kehidupan sendiri. Mereka umat Allah toh, orang Israel toh. Dari kecil sudah pergi rumah ibadat kan, tiap sabat. Ngerti hukum Taurat. Ngerti Tuhan yang benar, ngerti. Terus apa? Tuhan panggil mereka jadi murid. Ternyata ada pengajaran yang berbeda. Ternyata ada pelajaran yang baru. Ternyata bukan hanya pelajaran baru, tapi ada pengertian baru dari pelajaran lama. Loh iya apa enggak? Pelajaran lama apa? Perjanjian lama. Doh. Kan Tuhan sering ngomong. Perjanjian lama dia jelaskan kembali. Arti sebenarnya di perjanjian baru. Contohnya sabat. Ya kan? Buat orang Yahudi sabat artinya benar-benar istirahat. Iya tidak. Padahal Tuhan bilang sabat itu bukan untuk dibuat untuk Tuhan. Tapi untuk manusia. Sehingga waktu Tuhan menyembuhkan orang hari sabat ngamuk. Karena loh ini kan semua istirahat kok kerja. Jadi mereka apa? Tahu hukumnya. Tapi tidak mengerti pengertian yang benarnya. Kan begitu intinya. Nah, terus lihat lagi ya orang Farisi. Sebelum Tuhan mulai pelayanan wis ada orang Farisi, bukan kemudian karena mereka ditegur-tegur terus mereka berkomplotan jadi barisan sakit hati, bukan kan? Nah, mereka punya pengertian apa? Yang terutama adalah persembahan, perpuluhan. Makanya Tuhan bilang apa? Ya, hai kamu orang Farisi, persembahan jintan adas kau persembahkan, tapi yang terpenting apa yang terpenting? Perpuluhan, diajarkan. Tapi Tuhan ajar apa? Yang terpenting kesetiaan, belas kasihan. Itu kan orang Farisi yang penting kok kasih perpuluhan dah. Lihat saudara, ya. Dia Tuhan bilang yang nanti saudara cari sendiri kan ayatnya. Waktu Tuhan tegur orang Farisi, betul? Ya, yang terpenting apa? Keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Itu yang terpenting kata Tuhan. Buat orang Farisi yang terpenting perpuluhan. Sekarang lihat, Tuhan bilang di dalam yang terpenting 3 itu ada belas. Berarti mereka memberi perpuluhan bukan karena mengasihi kan? Karena Tuhan bilang belas kasihan. Yang terpenting. Mereka memberi sekedar kewajiban. Mereka memberi karena apa? Ada janji pelipat gandaan. Kan? Bukan karena belas kasihan. Kan? Sehingga apa saudara? Mereka hanya memberi perpuluhan. Terus apa? Orang susah, orang apa-apa nggak urusan. Toh. Yang penting sudah aku kasih Tuhan. Selesai. Toh. Mereka tidak punya belas kasihan. Kan? Begitu intinya. Terus apa? Pemberian mereka bisa karena terpaksa. Karena ada hukum. Bisa juga karena ada motivasi pelipat gandaan. Jadi sama sekali tidak karena unsur belas kasihan. Tidak ada karena mengasihi Tuhan, memberi. Tapi aku beri, pokok lipat ganda. Betul loh? Kan gitu mental orang Farisi. Makanya Tuhan katakan, hai kamu orang Farisi. Terus apa Tuhan bilang? Kamu itu kubur yang dilabur putih. Di luarnya menarik. Ya toh kalau kubur dilabur kan minimal lebih indah dong. Luarnya indah, dalamnya tulang. Begitu toh. Luarnya layak dipandang, dalamnya busuk. Tuhan mengajar apa?
kalian beragama, tapi Tuhan bilang apa? Luarnya indah. Kenapa? Mungkin tiap Sabtu pergi ngerayakan Sabat toh. Itu mereka pergi ibadah kan? Saudara, terus apa hasilnya? Kelakuan mereka nggak berubah. Hati mereka busuk. Tuhan bilang, luarnya dikapur putih. Lah indah dipandang, oh pergi beribadah. Dalamnya busuk. Berarti antara ibadah, tata cara ibadah yang mereka jalani dengan kehidupan yang mereka jalani tidak sama. Makanya Tuhan tegur loh. Makanya saudara, kemarin saya khotbah di di satu itu saya katakan sama mereka, kita KKR kemarin, saya katakan ketika Tuhan Yesus datang itu memang berita baik. Makanya Alkitab disebut Alkitab kabar baik, Injil kan, Egalion ya dok, berasal dari kata kabar baik. Tapi buat orang Farisi kabar buruk. Kenapa? Ditegur melulu kalau Tuhan khotbah. Terus buat orang ahli Taurat ditegur melulu, ya dok. Ya apa tidak? Kalau sebelum Yesus lahir siapa yang ditegur? Tidak ada. Imam besar pun tidak berani tegur. Bahkan imam besar beraliran Saduki. Tapi begitu Tuhan melayani ditegur toh. Hai kamu orang Farisi, betul? Hai kamu ahli Taurat. Ditegur. Berarti apa? Buat orang Farisi, Saduki, ya dong, ahli Taurat, kedatangan Yesus itu kabar buruk. Kenapa? Menegur pengertian keagamaan mereka, doktrin mereka, ya dong. Terus hidup keagamaan mereka yang ngawur kan. Tapi buat murid-murid itu kabar baik. Ya, Injil itu bukan kabar baik buat orang yang sikap Farisi. Ya, oke, kita lanjutkan. Jadi Tuhan bilang pergi, lihat sekarang tahapnya. Ya, mereka hidupnya apa? Hidup adat istiadat kan? Loh, lihat orang Yahudi Tuhan bilang, kamu lebih kuat adat istiadatmu dari firman Tuhan, betul? Ada ayatnya kan? Kamu melakukan apa? Kamu melakukan adat istiadatmu daripada melakukan firman. Jadi yang diwarisi oleh mereka itu adat istiadat Yahudi. Harus cuci ini, cuci ini, cuci itu diwariskan. Bukan pengajaran kebenarannya. Maka Tuhan panggil mereka jadi murid. Waktu jadi murid itu dia dengar Tuhan ngajar, Tuhan tegur. Di sana pengertian-pengertian yang salah yang diajarkan oleh ahli Taurat diperbaiki Tuhan. Oke, jadi kabar buruk untuk orang Farisi. Kabar buruk untuk ahli Taurat. Kabar buruk untuk Saduki. Tapi kabar baik buat orang yang mau berubah. Saudara, makanya kalau kita khotbah keras, dia sakit hati, itu memang mungkin dia Farisi, mungkin Saduki, mungkin ahli Taurat. Ya, kemarin saudara ya, cabang kami di Belora di teror. Ya kan ibadah di Belora Kamis. Ya, jadi adiknya si gembala itu datang di persekutuan. Nah, saya pas khotbah tentang yang paling penting itu. Ya, yang Tuhan bilang kan yang paling penting keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Perpuluhan penting, tapi bukan yang paling penting kata firman. Jelas Tuhan bilang yang terpenting adalah, itu jelas bunyinya. Saudara buka sini deh. Saya ambil dari perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai pergi ke bait Allah. Ya kan Tuhan bilang ada seorang Farisi dan seorang pemungut cukai pergi ke bait Allah untuk begitu tuh bunyinya. Nah, saya ambil untuk berdoa. Jadi orang pergi bait Allah itu untuk berdoa. Untuk diajak ayo bareng berdoa. Bukan hanya ingin didoakan. Nah zaman sekarang tidak saudara. Lihat mereka tidak diajar berdoa. Pokok uangmu kau kirim. Uangmu kau persembahkan. Kami punya tim doa mendoakan kalian siang dan malam. Tim doa kami peka. Tim doa kami punya jago nubuat. Dapat penglihatan. Orang tidak diajar berdoa. Ya. Tugas kami hamba Tuhan membantu orang berdoa. Bukan hanya mendoakan orang. Sementara orang itu santai-santai kita doakan. Jadi orang yang suka berdoa juga kami bantu. Tapi nggak suka berdoa nggak bisa dibantu. Sifatnya hanya membantu. Bukan mengambil alih seluruhnya. Jadi saya khotbahkan seperti itu. Terus kemudian ya sudah selesai. Kami melanjutkan perjalanan balik. Ya, jadi itu. Nah, jadi kami balik. Ya, ternyata diteror lah. Sama si adik gembala ini. Koordinator di sana. Ya, itu firman nggak tepat. Firman nggak tepat. Hebat saudara ya. Betul? Tidak tepat firman itu, saudara. Jadi, Tuhan bilang yang terpenting. Tertulisnya kayak gitu kok bunyinya, saudara. Saya sampai waktu saya ngomong, saudara coba buka. Baca. Saya panggil yang main keyboard. Bacakan, ulang. Apa bunyinya? Terpenting apa bukan? Terpenting. Saya tanya, coba baca. Ada nggak beda? Semua sama. Dia bilang salah. Ya, diteror terus, saudara. Jadi dia stres. Saya jengkel, saudara. Gitu aja stres. Saya bilang, udahlah kita tutup aja. Saya sudah jengkel. Kenapa? Lu cuma diginiin doang gak bisa jawab. Terus saya bilang gini, udahlah gini aja. Bulan depan saya datang, ya ibadah jam 7, saya datang jam 5, sudah bawa Alkitab.
Ya, saya mau jelasin, bukan mau berantem, suruh dia datang. Saya mau jelasin, yang mana yang dia bilang salah suruh baca ulang. Saudara. Ya, ternyata dia nggak mau Pak. Loh, kalau dia nggak mau terus gimana? Jangan neror orang yang nggak terlalu ngerti. Ya, teror lah kami yang ngerti. Ayo kita duduk. Ya, jadi diteror kita. Ya, saya nggak tahu nanti mungkin persoalan ini akan diteror, ya, sesat atau apa ya. Silakanlah, ya saudara. Nggak apa-apa, nanti waktu sidang Kristus kita lihat, kita disuruh ke kanan, apa dia yang ke kiri, gitu aja dong. Kita akan berpisah di simpang jalan. Ya, paling dadah. Gitu. Sana, api panas, betul ya. Gitu. Karena main menghakimi orang. Baik, jadi kembali ke sini. Nah, apa tadi yang pertama? Pergi. Dan sekarang lihat, Tuhan mau pergi ke sorga. Dia terus bilang, murid pergi juga. Tuhan tak bilang, aku mau berangkat ke sorga, kamu ikut aku. Enggak loh. Tuhan pergi ke sorga, murid-murid disuruh pergi juga. Berarti ini kan pisah nih di Bukit Zaitun. Bukan hanya pisah, murid tetap di Bukit Zaitun atau tetap di sekitar Israel, tapi murid disuruh pergi dari Israel kan? Contohnya, saudara, ya kalau di ziarah Rasul siapa namanya? Yang ke India, Rasul Thomas. Terus Rasul apa namanya? Bartolomeus itu ke Armenia. Ya, jadi pisah-pisah semua mereka kan? Ya, jadi semua pisah, mereka pergi. Jadi sekarang lihat, saudara, ya. Saudara dan saya ikut Yesus, kan? Lihat, waktu ikut diajar loh, firman, betul. Waktu ikut mungkin lihat Tuhan buat mujizat buat orang lain maupun buat kita. Amin. Terus waktu diajar, waktu belajar juga ikut Tuhan. Ngalami pencobaan. Lihat murid-murid loh. Gurunya mau dilempar ya. Sampai murid-murid tidak berani balik ke Galilea. Betul, karena apa? Mau dilempari dong. Jadi mereka apa? Mereka juga ada di dalam ancaman. Terus apa lagi? Di sumur Sikar. Walaupun Yesus terkenal, di kota Sikar nggak ada yang sambut. Padahal terkenal kan? Tapi di kota Sikar tidak ada satu orang pun yang keluar dari kota itu menyambut Yesus, betul? Cuma perempuan yang diinjili Yesus itu yang membawa mereka keluar dari kota untuk ketemu Yesus. Terus apa lagi? Saudara lihat. Di kota Sikar kata apa? Di sumur itu. Murid-murid nggak ada makanan. Harus pergi beli. Ya kan? Berarti apa? Tidak selamanya ikut Yesus itu selalu tersedia semuanya. Buktinya? Yesus saja di situ nungguin loh makanan. Loh, Yesus saja nunggu betul murid-murid pergi beli. Enggak selalu ada. Saudara, banyak orang ngajar kamu, ya Yesus selalu ada. Sebentar dulu, Yesus sendiri juga nggak ada kok pernah. Entah itu 1-2 jam, yang jelas siang itu dia belum makan kan? Enak, enggak selalu ada. Terus lihat lagi saudara, yang indahnya satu karakternya Yesus. Dia nggak suka pegang uang. Amin. Amin. Dia suruh Yudas yang pegang. Amin. Dia nggak juga. Yudas pegang. Betul? Terus apa? Dia nggak pernah pakai uang kas untuk kepentingannya sendiri. Contoh, mau masuk Yerusalem. Dia bilang nggak mau murid-murid. Aku mau masuk Yerusalem. Nanti aku mau disambut. Terus? Belikan aku keledai. Enggak dong. Dia bilang apa? Kamu pergi berjalan ke desa di depan. Kamu akan ketemu seekor keledai yang tertambat. Akhirnya bersama anaknya. Bilang sama mereka, guru mau pinjam. Loh. Ya padahal uang itu banyak loh. Loh, kasnya banyak enggak? Banyak. Tapi Yesus nggak suka pakai uang kas. Itu ajaibnya, saudara. Ya, makanya kalau zaman sekarang beda, saudara. Ya, banyak orang suka pakai uang kas. Saya nggak jelekin. Banyak yang baik, banyak yang tulus, ya. Banyak masih itu kan baru cuma 1-2. Saudara, betul saya itu masih baru yang saya ceritakan maksudnya. Kita lanjutkan sekarang, ya. Yesus berangkat ke surga. Tapi dia bilang murid-muridnya kemana? Pergilah. Dia nggak bilang tunggu kedatanganku. Padahal kan malaikat-malaikat yang waktu apa? Sudah dia naik, malaikat bilang, Yesus yang kau lihat naik ke surga akan juga turun seperti dia datang. Pergi dulu. Tapi Tuhan tidak suruh mereka menunggu. Tuhan suruh mereka pergi. Tadi kita sudah masuk ke tahap apa? Ikut Yesus. Ingat, Yesus pun, saudara, pernah apa? Nggak ada makanan. Amin. Terus waktu orang-orang semua ikut dia, semua kelaparan, nggak ada juga makanan toh? Nggak ada makanan kan? Mereka tidak punya persediaan untuk kasih orang makan kan? Betul. Waktu sampai Tuhan bilang sama murid, kamu harus kasih makan. Murid-murid stres. Di mana kalaupun punya uang, beli di mana makanan untuk orang banyak. Terus murid yang pintar ekonomi, 200 dinar pun tidak cukup buat. Betul. Jadi pikirannya, analisanya apa? Satu, uang berapa? Tidak cukup. Terus kedua, lokasi tidak memungkinkan. Ya, analisa manusiawinya kan. Tapi saudara perhatikan, makan tidak mereka habis itu? Di tengah analisa yang semuanya tidak memungkinkan. Ternyata mungkin lah. Jadi apa maksudnya saudara? Ya, dalam dalam perjalanan kita ikut Tuhan,
Kita akan kadang-kadang Tuhan membawa kita untuk menganalisa. Diizinkan saudara dan saya menganalisa. Dan hasilnya, jelek semua analisanya. Di mana tempat ini sepi? Terus 200 dinar pun tidak cukup. Betul? Analisanya semua buruk. Padahal ada Yesus di situ lah. Padahal mereka sudah bergaul dan sudah lihat Yesus buat mujizat belum? Apa baru sehari 2 hari mereka ikut Yesus? Sudah lihat begitu banyak, tapi analisa otaknya tetap jalan kan? Berarti apa? Kristen yang walaupun percaya, tapi belum percaya sepenuhnya. Kedua, walaupun berharap, belum berharap sepenuhnya. Makanya saya sering tegur kalau seminar hamba Tuhan saya katakan. Ya, kalian hamba Tuhan suruh orang percaya sama Tuhan. Suruh kalau ada kebutuhan berdoa sama Tuhan. Kalian kalau ada kebutuhan telepon pengusaha. Kita yang melayani mesti jadi contoh. Karena Tuhan bilang apa? Kamu itu boleh dengarkan ajaran ahli Taurat orang Farisi Saduki, tapi jangan ikuti kelaku. Jadi mereka cuma pintar ngajar, ngelakukan nggak bisa. Ya kemarin saya sampaikan sama mereka, sama Tuhan banyak hadir. Saya sampaikan. Jangan sampai sebentar lagi Paskah. Kalian minta jemaat bawa telur. Setiap minggu ibadah kalian pungut persembahan. Kemana itu persembahan? Kenapa sudah masuk tidak bisa keluar? Kenapa saudara kalian sebagai gembala minta jemaat terus keluarkan uang? Sementara kalian sudah masuk tidak mau keluarkan. Ya mau merah, kuning, biru wajahnya malah indah. Ya itu dari wajahnya sama semua. Betul ada yang merah, kuning. Kenapa saudara? Alasannya ya biar mereka belajar nabur. Lah kenapa kita tidak mengajar mereka? Tapi cuma menuntut. Tunjukkanlah kita ini loh. Jemaat. Paskah tidak pungut telur. Amin. Dari kas gereja keluar. Alasannya kita organisasi butuh uang. Kita organisasi setiap hari per uang. Berarti kau tidak percaya Tuhan cukupkan. Makanya kau tidak pernah mau keluar uang. Sementara kau suruh jemaat percaya Tuhan cukupkan. Suruh keluar uang terus. Kenapa? Karena kebenaran nggak bisa Kenapa? Kita yang harus ngajar. Kita yang harus tunjukkan. Jangan kita ngajar doang. Saudara kalau butuh saudara berdoa, Tuhan tahu semua masalah saudara. Tapi begitu dia ada kebutuhan, telepon pakai yang kaya. Ci, kita ada kebutuhan ini, Ci. Kita kurang ini, Ci. Katanya Tuhan tahu. Kenapa? Kasih tahu si Taci. Loh, saya tegas saudara. Ya, kemana-mana saya katakan, kemana-mana saya pelayanan. Ya, boleh tanya pengusaha apa yang saya pernah mintai serupiah. Pengusaha mana yang saya pernah telepon minta duit. Tidak pernah. Bahkan saya kenal dengan salah satu pengusaha pernah minta duit. Bahkan suaminya pernah ngomong. Sekarang suaminya udah meninggal. Suaminya ngomong, Hasan perlu apa? Saya bilang, saya nggak perlu apa-apa. Masa Bapak berarti bohong, nggak perlu apa-apa? Saya perlu. Tapi kalau saya perlu, saya ngadu ke Tuhan dan minta ke Tuhan. Nggak minta ke pengusaha. Orang itu baru ikut kami datang 1 kali saudara di ibadah. Ya, terus dia merasa benar Pak Hasan, Bapak benar khotbah. Bukan Tuhan butuh uang, Tuhan butuh kita benar hidupnya. Masalah uang menusul. Kalau udah benar hidupnya gampang keluar uang. Tapi jangan dipaksa keluar uang tanpa hidup benar. Itu namanya nyogok Tuhan. Dan saya bilang, saya nggak akan minta uang rupiah. Ya, sembako kalau perlu kau bikin sendiri sembako suruh karyawanmu sana. Per paket sekian silakan. Nanti tim dokter lah urusan sama tim dokter. Saya nggak ikut. Supaya jangan ada uang serupiah nyangkut di saya. Saudara, karena kenapa? Kita harus benar. Ya kan? Jangan bilang, kebak. Lembu yang bekerja tidak boleh diberangus. Betul, tidak boleh diberangus mulutnya. Betul? Kenapa? Tapi kalau lembu ini terus sambil kerja sambil makan, mana bisa kerja beneran? Ketegasan itu perlu. Baik, kita lanjut. Tuhan bilang pergi. Nah, sekarang kita lihat lagi. Apa? Darah. Udah diajar. Terus apa? Pernah Tuhan utus sekali kan 70 orang pergi sembuhkan orang. Terus suruh balik lagi toh. Belajar lagi. Amin. Bukan berarti sesudah dia bisa sembuhkan orang. Dia sudah lihat mujizat. Dia sudah bisa usir iblis. Selesai kan pelajarannya? Tidak. Suruh balik lagi kan? Dan Tuhan bilang apa sama mereka waktu mereka bersuka cita? Jangan kau bersuka cita karena melihat iblis jatuh. Tapi bersuka citalah karena namamu tertulis di... Jadi bukan karena kita bisa usir setan kita bersuka cita. Bukan karena bisa sembuhkan orang sakit kita bersuka cita. Itu tidak ada urusannya. Kenapa? Karena bisa itu sukacita dari kebanggaan. Lihat, aku yang doakan sembuh tuh. Tuh, urapanku dahsyat. Oh, itu bisa jadi kesombongan, saudara. Tuhan bilang makanya apa? Bersuka citalah karena namamu tertulis. Tuhan tidak bilang karena engkau pasti masuk surga. Belum loh. Tuhan hanya bilang namamu tertulis. Masalah nanti dipanggil berhak masuk atau enggak belum loh, saudara. Makanya hati-hati nih dengar firman itu. Tuhan hanya bilang namamu apa semua yang namanya tertulis pasti masuk? Enggak. Ya, saya tidak percaya yang namanya predestinasi. Saya katakan sama saudara. Karena kenapa? Tuhan bilang
Rasul Paulus pun katakan, nanti setiap kita akan menghadapi pengadilan Kristus. Kalau ada semua orang Kristen pasti selamat, ngapain ada pengadilan? Loh, kalau semua orang benar, buat apa pengadilan? Pengadilan hanya dibuat untuk mengadili orang yang bersalah, betul? Loh, ada pengadilan orang benar. Saudara pakai helm, ditilang. Nanti di pengadilan baru dibilang benar atau salah, begitu? Mobil lewat, stop, sudah SIM, enggak apa-apa. Nanti di pengadilan. Pokoknya pengadilan dulu semua dibawa ke pengadilan nanti. Ada begitu? Tidak ada kan? Hanya yang salah yang akan dibawa ke pengadilan. Kenapa perlu Tuhan bilang ada pengadilan Kristus? Berarti kita Kristen ini tetap juga nanti akan diadili Tuhan, benar nggak? Ya kan Tuhan bilang sebagian untuk hidup kekal, sebagian untuk penghukuman kekal. Begitu kan firman Tuhan? Jadi tidak ada predestinasi semua orang Kristen pasti masuk surga. Nggak ada. Makanya Tuhan bilang berbagailah namamu tertulis di... Tuhan tidak bilang berbagailah kamu pasti masuk surga. Saudara, kebetulan memang saya fakultas hukum. Ya, jadi analisa kata itu saya kuat sekali. Ya, jadi nggak boleh kata itu dibolak-balik yang artinya berjauhan dengan yang dimaksudkan. Itu penafsiran yang terlalu sudah nggak benar lagi penafsirannya. Oke, lihat lagi, apalagi mereka diajar sama Tuhan Yesus, ayo. Ya, kita lihat selama mereka ikut Tuhan diajar bukan hanya firman pengajaran, betul? Tapi juga sikap hidup, pola hidup diajar, loh. Betul apa ya? Lihat, waktu Tuhan begitu selesai kasih makan. Ya kan? Terus mereka mengumpulkan 12 bakul ikan apa roti? Roti. Tuhan ngajar apa, saudara? Ya, kenapa ikannya habis tapi rotinya sisa? Jujur aja kalau orang pesta lebih enak makan makan nasinya yang banyak tapi makanan yang lain, amin. Kalau dia makan nasinya yang banyak itu kelas petani, amin. Ya enggak, yang penting nasinya yang banyak. Tuh, kelas tukang becak, yang penting nasinya banyak. Terserah lauk pauknya sedikit, yang penting untuk karbohidrat karena dia kerja pakai otot. Ya dah, tapi coba lihat kalau kita pesta-pesta di kota, nasinya pasti enggak mungkin diambil banyak-banyak, ikannya sedikit. Pasti nasi ya asal sudah, ikannya banyak-banyak, betul? Makanya Tuhan itu waktu dia buat jadi banyak, enggak ada sisa ikannya, tapi rotinya sih sisa. Saudara, ya tuh kenapa enggak ada sisa ikan? Ayo. Loh. Coba saudara perhatikan ya. Kalau kita makan nasinya tok ya, atau nasi sama daging yang banyak, atau nasinya banyak, dagingnya sedikit, pilih mana? Pasti pilih, Pak, nasinya ya secukupnya, tapi bermacam-macam makanan di atasnya, betul? Gitu kan? Tuhan sudah ada dari zaman dulu, makanya saudara. Ya, makanya tidak ada sisa, Pak. Loh, ya itu disebut hanya sisa 12 bakul roti. Rotinya bisa sisa, ikannya entek. Nah, dan dibuktikan ilmu pengetahuan ikan itu sehat. Loh, ya tuh. Saudara, Tuhan ngajarnya banyak hal. Terus lihat, waktu dia berbanyak itu ikan dan roti, dia suruh ngapain? Dia suruh duduk berkelompok. Saudara bayangkan, orang sudah lapar 3 hari, terus begitu ada makanan, tidak suruh duduk, serbu. Sebagian kekenyangan, sebagian kelaparan. Nah, artinya apa, saudara? Coba Tuhan ajar. Sekalipun kau punya kebutuhan, sekalipun kau punya apa, tidak perlu rebutan. Tetap ada bagiannya. Makanya, saudara, kalau saya ditanya, bersering orang kasus, Pak, gini. Pak, saya ribut sama saudara saya. Ada, saudara. Ya, saya ribut, Pak, sama mantan suami saya. Ini tidak ngerti ayat ini. Mereka duduk. Dapat bagian tidak semua? Dapat. Bahkan sisa dong. Kekenyangan dong sampai sisa. Loh, semua dapat toh. Coba, kalau masih kelaparan masih boleh ambil kan? Buktinya sisanya dimakan loh. Saudara coba perhatikan. Tuhan suruh duduk. Artinya apa? Percaya, tidak perlu pakai rebutan, tidak perlu pakai kekerasan, tidak perlu pakai nyingkirkan orang lain. Nek Tuhan punya pemeliharaan, Tuhan punya pemakaian itu, kalau memang sudah Tuhan tetapkan, tetap kita terima. Nah, jadi di sini juga Tuhan mengajar apa? Kembali waktu Tuhan bilang duduk berkelompok. Amin. Dia Tuhan tidak bilang duduk sana masing-masing tak karepmu. Benar. Lihat lagi, Tuhan ajar. Apalagi diajar sama Tuhan. Coba. Waktu murid-murid bilang, Guru, aku ini di sebelah kananmu. Itu rebutan toh. Namanya orang ikut kan kadang-kadang berharap sesuatu. Betul, diangkat dan lain-lain. Betul. Banyak makanya seperti di tempat-tempat ibadah apa. Saling gesek-gesekan karena jabatan. Mereka bilang, satu di sebelah kiri, satu sebelah kanan. Tuhan bilang, untuk duduk sebelah kiri kanan itu bukan hakku, itu haknya Bapa.
Jadi apa saudara? Mereka diajar bukan ikut cari posisi, bukan ikut cari kedudukan. Banyak kita ikut Tuhan supaya aku naik, supaya aku. Lah 2000 tahun lalu udah ditegur sama Tuhan Yesus kok bikin lagi ya kan? Kalau kita tidak mencarinya justru Tuhan memberinya. Kalau kita menginginkannya kadang Tuhan tidak kasih. Karena itu obsesi pribadi kita. Tapi kalau kita sudahlah, pokok saya kerjakan maunya Tuhan, masalahnya Tuhan hitung nanti. Selesai dong. Jangan nuntut karena Tuhan adil. Ya, makanya saya pernah khotbah begini ya. Waktu Tuhan memanggil orang jam 6 pagi, jam 9, jam 12, jam 3, sama jam 5. Ya kan? Pergi kerja di ladang toh? Kenapa yang jam 6 pagi, jam 9, jam 12 itu dapatnya 1 dinar? Tidak ditambah, tidak ada bonus. Kenapa jam 5 pagi juga 1 dinar? Perhatikan ayat-ayat yang tersembunyi di situ dikatakan apa? Pagi-pagi dia keluar. Sesudah mereka sepakat. Berarti ada tawar-menawar tuh sama Tuhan. Tawar-menawar, Tuhan, kalau aku sudah 10 tahun melayani, aku harus punya mobil. Aku sudah 10 tahun melayani, aku harus punya gedung. Itu kan tawar-menawar sama Tuhan. Tuhan mengajukan. Dapatnya nggak bisa banyak. Tapi lihat, yang bekerja jam 5. Dia katakan apa? Kenapa kalian di sini saja seharian? Nggak ada yang mau upah kami. Terus Tuhan bilang apa? Di perumpamaan, pergilah kerja di ladangku. Ada nggak setuju? Sebentar, berapa mau diupah? Ada nggak? Tidak ada. Mereka langsung pergi bekerja. Justru itulah yang Tuhan kasih 1 dinar. Kerja nggak sampai sejam. Saudara, makanya di situ kita diajar apa? Sifatnya Tuhan. Ngerti. Nek main hitung-hitungan sama Tuhan, saudara nggak dapat banyak. Nek nggak hitung-hitungan, saudara dapat banyak. Bisa ditangkap maksudnya? Sebenarnya itu hanya per jamnya kan? Lebih banyak, gajinya kan lebih tinggi. Kerjanya belum sejam kok. Kenapa? Jam 5 sore dia kan pergi nih. Di pasar nih jam 5. Lah, dari pasar pergi itu kebun berapa jauh? Apa sebelah pasar? Nggak mungkin. Saudara, karena pasar ada di kota kan? Lah jam 5 dari ngomong-ngomong udah 5 menit lah katakan. Terus mulai jalan sampai pergi ambil pacul berapa menit? Paling dia kerja berapa 10-20 menit kan? Tapi terima 1 dinar. Karena kenapa? Dia enggak tanya berapa upahku. Tapi yang awal-awal berapa aku mau diupah? Saya masih ingat waktu saya pertama mau melayani Tuhan bilang, "Layani aku." Saya bilang, "Syaratku adalah kasih aku dulu uang di bank sekian. Supaya aku pelayanan nggak mikir uang. Maksudnya supaya aku nggak selalu bergumul, Tuhan, aku lagi kurang, aku nggak mau Tuhan bergumul untuk kurang. Supaya aku tenang melayani, wis nggak ada urusan sama uang. Nggak diberi ternyata, saudara. Saya memulai pelayanan dengan hanya uang 3 juta rupiah di rekening saya. 3 juta. Itu mulai awal saya nggak lupa. Kenapa? Tidak dikasih yang saya minta sebesar. Supaya saya bisa melayani dapat nggak mikir lagi. Supaya kenapa saya tidak dikasih banyak? Supaya saya selalu bergantung sama dia. Karena orang bergantung sama Tuhan pasti nurut. Mau nggak mau. Karena hidupnya di tangan dia. Kalau sudah semua kita punya. Bisa nggak bergantung. Kenapa? Semua udah aku punya. Mau apa? Aku nggak berdoa juga besok ada uang. Amin. Tapi kalau aku nggak berdoa besok nggak ada uang. Tuhan, aku arahkan mataku kepadamu. Lebih rajin dia berdoa. Amin. Makanya saudara, kalau saudara nggak suka doa, saudara akan tetap dibawa ke dalam pergumulan yang super berat supaya terbentuk hidup suka berdoa. Tidak bisa lewat tubang tangan orang suka berdoa. Resepnya selalu resep kuno, bawa cemplungin dalam jurang masalah. Gitu kan? Saudara, kalau saudara dan saya belum taat, Tuhan akan paksa saudara sedang tidak sana, tidak ada pilihan untuk tidak taat. Karena dia tidak pernah gagal, betul. Dia berhak memaksa apapun karena dia Tuhan. Loh, jangan bilang, Pak, ada ayatnya Tuhan memaksa. Yang bilang, tidak ada siapa. Akan banyak ayat bagaimana Tuhan memaksa. Orang Israel coba perhatikan. Mereka dijanjikan tanah Kanaan. Mereka tinggal di Goshen. Beda? Coba, kan kelaparan cuma 7 tahun. Iya apa enggak? Sesudah kelaparan selesai, kan hidup normal lagi, musim panen. Apa kan sudah cuaca normal, semua normal. Kenapa nggak balik? Kenapa tidak balik ke Israel? Tanah Kanaan. Hidupnya enak di Mesir lah. Lah padahal Tuhan bilang, aku janji sama kamu tanah Kanaan bukan tanah ini cuma ngungsi sementara. Betul. 7 tahun kelaparan, amin. Tapi nggak mau pulang kok. Terus caranya suruh pulang gimana? Paksa toh, kasih Firaun gitu. Alkitab bilang apa? Aku membangkitkan Firaun, kata Tuhan. Nah, ada lo ayatnya. Tuhan yang membangkitkan Firaun, ada ayat nih. Supaya kenapa? Kalau mereka terus keenaan di Mesir, lupa toh. Jadi, ya udah dibangkitkan
Tersiksa kok tidak ada yang bilang Tuhan bawa kami ke Kanaan. Semua bilang Tuhan sakit perbudakan ini, berat perbudakan ini, saudara baca. Tidak pernah ada yang ingin pulang, hanya ingin keluar dari Mesir. Tidak ada yang ingin pulang. Lihat. Makanya saudara, Tuhan bawa lewat padang gurun. Menyaring orang yang benar-benar ingin masuk. Hanya 2 yang ingin masuk. Sisanya tidak ingin masuk kok. Selalu ingin balik pulang. Jadi dipaksa. Jangan bilang, oh Tuhan nggak masa. Dia berhak masa loh anaknya. Coba saudara jadi orang tua. Betul anak di kesana. Ya, main api gini, main mercon, main apa. Saudara berhak masa dia berhenti toh. Janganlah sampai dipaksa. Karena dipaksa hasilnya jelek. Janganlah melakukan satu karena terpaksa. Tapi karena kasih. Hasilnya beda. Kalau saudara lakukan, kalau terpaksa teman ya kau lakukan karena terpaksa mau hitung apa. Amin. Tapi kalau kau lakukan karena kasih ada hitungannya. Baik ya, lihat lagi. Ya di dalam pelajaran ngiring Yesus. Ya. Apa saudara? Ya. Waktu mereka ditolak. Betul? Langsung Yohanes dan siapa bilang? Tuhan maukah engkau supaya kami menurunkan api dari langit? Mereka ikut Yesus apa saudara? Karena gurunya maha kuasa, sekarang mereka ini jadi orang sensitif. Tidak ada boleh orang yang tentang mereka, lawan mereka, nggak terima mereka. Orang tuh harus dibinasakan. Makanya kalau saudara berlawan pendapat dengan pemimpin, saudara harus dibinasakan. Harus mati. Secara bukan dibunuh, ditusuk. Enggak. Bisa secara karir, secara nama, mati. Saya pun dulu begitu, dimatikan. Saudara, dimatikan. Siapa yang matikan saya? Gembala saya. Yang mestinya mencintai domba-dombanya. Saudara ya, ternyata dia serigala. Ya, begitu saya mulai di khotbah di gereja, dia tetap nggak kasih. Dia bilang, kamu jemaat di sini, kamu harus memperbesar gereja kita. Loh, Pak kan sudah dibuat sekian banyak hamba Tuhan. Dari luar negeri, dari mana? Di depan Bapak juga udah nubuatin kan? Dari luar negeri, depan Bapak tuh. Tugas saya keliling, kata hamba Tuhan. Kamu jemaat di sini harus tunduk sama peraturan di sini. Saya bilang, saya hanya tunduk sama Tuhan, terima kasih. Bagaimana bisa tunduk sama Tuhan kalau tidak bisa tunduk kepada pemimpin? Dia memimpin seperti yang Tuhan suruh atau tidak? Tuhan pun sering ngomong apa? Hai kamu pemimpin buta! Betul? Sering Tuhan ngomong. Iya. Terus makanya saya bilang, saya dimatikan. Iya toh? Iya. Tapi kemudian dimatikan. Gembala saya datang ke situ. Ketemu pendetanya. Ketemu gembala bilang, jangan kasih dia khotbah di sini. Dia itu pemberontak. Saya memang berontak, saudara, karena panggilan saya adalah penginjil. Bukan menjadi, maaf kata, kepala kantor gereja. Dia suruh saya jadi kepala kantor gereja. Ya, 7 kali dia suruh saya jadi kepala kantor gereja. Dia utus teman saya, maaf kata, teman-teman, ya, pendeta-pendeta muda. Dia utus bahkan keluarga saya. Salah satu keluarga saya jadi pendeta juga di situ. Ya, saya bilang tidak. Aku tahu kehendak Tuhan. Terima kasih. Karena diteguhkan sama Tuhan luar negeri juga yang nggak kenal saya. Yang memang nubuatnya akurat-akurat. Salah satunya pendeta Amos, Raja Ratnam itu. Itu yang tumpang tangan sama saya. Dia langsung nubuatkan. Ya, sudah masih berapa orang lagi gitu loh. Ya, jadi saya keluar itu dimusuhi saudara. Ya, sampai saya bilang gini sama Tuhan. Kalau engkau kalah sama dia Tuhan, Alkitab kurobek. Zaman itu bawa buku, belum bawa iPad. Ya, aku robek dan seumur hidupku tidak akan ada lagi kata pelayanan. Aku akan robek semua. Buktinya nggak kalah Tuhan. Ya, nggak kalah Tuhan Yesus. Walau dihalangi. Sampai hari ini saya nggak pernah kelaparan. Sampai hari ini. Ya, kenapa dipelihara? Tuhan. Walaupun dibunuh, dihalangin, nggak masalah. Ya kan, seperti murid-murid kan? Ya, jadi apa? Di dalam pelajaran ikut Tuhan itu saudara diperlengkapi, diajar, dididik, dikasih contoh yang mana yang harusnya. Terus apa lagi? Dikasih lihat tindakan Yesus, respon Yesus terhadap masalah demi masalah. Diajar lengkap. Bukan hanya sekedar pengajaran firman. Tapi pengajaran lengkap menghadapi kehidupan. Terus apa sekarang lihat? Sesudah itu Yesus mati toh. Murid-murid kecewa semua minggat, mancing lagi. Betul apa enggak? Nah, di satu seakan ada saudara mungkin yang sudah lewat. Saudara akan seperti ingin kembali ke kehidupan yang lama. Ingin kembali ke
Rohani yang lama udahlah, nggak usah terlalu sungguh-sungguh lah, nggak usah terlalu tekun lah, udahlah, udah kita nggak jadi apa-apa lah, udah jadi anu aja biasa-biasa. Gitu. Banyak orang ingin kembali. Apalagi mungkin panggilan Tuhan keliru, mungkin saya salah dengar, mungkin orang salah nubuatkan saya. Mereka kembali. Tapi yang aneh saudara, Tuhan kejar lagi, ditunggu di pantai toh. Betul. Mereka mancing ditunggu di pantai nggak? Ditunggu. Di pantai ditanyain, anak-anak, ada kalau padamu? Kita jawab nggak ada Tuhan, semalaman. Gitu. Nggak ada semalaman, nggak ada sia-sia dia saudara. Ya, kalau saudara pergi Israel, saudara akan tahu tempat itu. Ya, itu dikasih tanda sampai hari ini tempat itu kira-kira kalau dari yang sekarang kondisi air yang sekarang, ya itu sekitar 100 meter. Itu ada sebuah mata air panas. Jadi biasanya ikan ngumpul di situ karena hangat. Nah, Tuhan pencipta langit dan bumi dia tahu dia ciptakan di situ ada mata airnya, betul? Makanya dia bilang sama Petrus tebarkan ke sebelah kanan. Itu daerah kumpulan ikan. Lah Petrus yang begitu pintar aja nggak tahu ikan ngumpul di mana. Saudara, ya. Jadi terus dia dapat banyak toh. Jadi lihat waktu mereka ingin kembali ke Tuhan, tunggu mereka di pantai. Ya toh, mereka tidak dapat apa-apa toh. Begitu Petrus mendarat, dia melihat apa? Ada arang menyala dan ada Tuhan yang sediakan buat mereka. Engkau ingin kembali karena aku seperti mati tidak berdaya. Betul? Aku buktikan. Aku hidup dan menyediakan segala bagimu. Gitu kan dia bilang. Dia bilang gitu tuh sama murid sebenarnya. Ya, terus lanjut. Ayo, apalagi? Lihat, perhatikan. Ya, Tuhan kasih contoh lagi sama hidup mereka. Ya, waktu Tuhan Yesus mulai bangkit. Ya, hari-hari pertama kan. Mereka ketakutan, mereka tutup pintu. Tuhan datang ke tengah-tengah. Betul? Tuhan datang toh? Betul nggak? Thomas nggak ada di situ kan? Terus berapa waktu kemudian Tuhan menampakkan diri, Thomas nggak percaya karena dia tidak ada toh. Dia bilang mana? Aku kecucukkan tanganku, masukkan dulu ke bekas lubang paku baru percaya. Nah, Tuhan nampakkan diri terus Tuhan bilang, ini masukkan. Kadang ketika kita tidak percaya, ketika kita sudah sepertinya, udahlah pokoknya aku nggak percaya. Ya, mana buktinya? Kata orang dia ditolong, kata orang dia diberkati, kata orang. Aku nggak ada di situ, aku nggak lihat, aku nggak ngalami. Tuhan bilang, silakan buktikan. Akan ada waktunya, saudara. Saudara tidak hanya dengar cerita orang, ya dong? Saudara tidak hanya dengar kabar orang, kesaksian orang, tapi saudara dan saya ngalami. Ya tadi ajar sama Tuhan, saudara. Begitu detil Tuhan ajar mereka. Sudah itu? Tuhan tidak bilang, udah ya. Kalian udah pinter sekarang, amin. Pulang ke kampung masing-masing, nginjil kampung masing-masing. Tidak, ternyata amin. Tuhan bilang, pergilah. Berarti apa? Saudara dan saya, maaf ya, bukan hanya jadi orang Kristen, jadi maaf kata jemaat gereja. Tuhan punya rencana di dalam hidup saudara masing-masing, walaupun saudara tetap berjemaat. Bisa ditangkap maksudnya? Saya pun dulu berjemaat. Ya, tiap bulan saya hitung persembahan berapa saya dapat, saya antar ke gereja saya. Perpuluhannya. Nanti baca, saudara. Mulai daripada kitab Keluaran. Ya, belajar lebih detail tentang siklus perpuluhannya orang Yahudi. Orang Yahudi selalu membayar perpuluhan dalam siklus 3 tahun. Yang dibagi menjadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Makanya firman Tuhan bilang, pada tahun ketiga, tahun pembayaran perpuluhan. Karena siklusnya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Itu ada yang namanya perpuluhan untuk orang miskin. Bukan untuk bait Allah. Ya, mungkin saudara bilang, di mana saya bisa buktikan? Kita nggak sekedar ngomong. Ya, jadi kalau saya ngomong ada bukti. Saya nggak ngomong bohong-bohong, saya karang-karang, nggak ada buktinya. Ya, jadi ada orang Yahudi itu bayarnya seperti itu. Ya, ada perpuluhan orang Lewi, ada perpuluhan orang miskin. Saudara, ya. Terus apa? Siklusnya, makanya siklusnya ada kan yang disebut dengan tahun Sabat. Jadi tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 1, tahun 2, tahun 3. Jadi 3 tahun terus masuk tahun ke-7. Rumusnya begitu berulang-ulang. Ada di ayat, ada. Nanti saudara baca, pada tahun ketiga, tahun pembayaran perpu, itu nggak pernah dijelasin. Tahun ketiga itu tahun apa? Kenapa tidak pernah dijelaskan? Ya, kenapa? Saya nggak punya kepentingan menyembunyikannya. Periuk nasi saya nggak pecah dengan membuat orang tahu. Kalau mereka tahu saya punya periuk nasi pecah, berarti Tuhan tidak sanggup memelihara saya sebagai hambanya. Kalau dia nggak sanggup, saya berhenti kerja sama dia. Buat apa? Ya kan? Loh, kalau saudara kerja nggak cukup makan, mau lanjut kerja di situ terus? Kenapa? Dan Tuhan tidak mungkin tidak memsejahterakan hamba-hambanya.
Betul? Loh, iya apa ya? Saudara, jadi tergantung iman kita seberapa sama Tuhan. Bagaimana Tuhan bilang apa? Ketika murid-murid bilang, tambahkan iman kami. Ada Tuhan bilang, sini tak tumpangi tangan, tambah imanmu 1000 kali. Gitu, enggak ada. Nah, Tuhan memproses mereka, mendidik mereka mengalami goncangan demi goncangan supaya lebih beriman. Nah, ada tambahkan iman terus terima ini urapan iman. Ya, ini minyaknya bawa pulang, gosok di kepala. Nah, saudara zaman sekarang udah kacau. Saudara nggak perlu berdoa perlindungan. Ini pasang di rumah. Aduh, malaikat tidak hidup di benda-benda. Amin. Tapi Pak, zaman dulu kan waktu malaikat turun di Mesir membasmi, Tuhan suruh kasih tanda. Amin. Dulu belum ada tanda darah Yesus di setiap orang perlu kasih tanda. Sekarang kan ada tanda darah Yesus di semua kita. Terus pakai tanda apa lagi? Pakai otak dong. Banyak orang, iya ya harus pakai lagi, betul? Dulu kan belum ada korban Kristus, terus pakai tanda apa, darah apa? Terpaksa pakai darah hewan dong. Sekarang darah Yesus. Terus pakai masa pasang lagi. Ya kan? Tuhan bilang inilah tubuh dan darahku sudah masuk di dalam, bukan pakai tanda doang, sudah di dalam semua nih. Perlu tanda apa? Loh sekarang gini, saudara punya sepeda motor, saudara kasih merek Mercy, bisa? Bisa, tapi tetap sepeda motor, men? Loh, saya pernah, saudara, lihat Toyota Kijang dikasih merek. Ya dia cabutin itu, dia kasih merek lain. Waktu itu dia kasih merek kalau nggak salah ini apa? Ya, dia kasih merek. Jadi Lexus nggak mobil itu? Tetap Kijang, amin. Tapi kalau Lexus dicopot mereknya, tetap Lexus. Nggak pakai merek, saudara, ini Lexus. Nah, saudara, darah Yesus sudah mengalir ke seluruh tubuh kita kan, kata firman. Setiap kali perjamuan suci kita makan dan minum kan? Terus kenapa pasang mana lagi? Berarti itu bukan Lexus, cuman mereknya Lexus. Makanya kasih tanda. Kalau sudah memang Lexus nggak pakai tanda pun orang tahu itu Lexus. Saudara, makanya kadang orang itu diputar-putar otaknya memang karena sudah otaknya bodoh, jadi susah. Kalau orang pintar dia berpikir, orang bodoh dia tidak berpikir. Ya, kenapa kalau salah adalah salah, nggak bisa dibilang benar. Ya, lihat, Tuhan Yesus lawan siapa? Waktu zaman itu, orang Farisi. Betul, orang Farisi satu orang apa dua? Sak golongan. Dia nggak peduli, salah lu salah, terserah lu orang banyak atau nggak. Terus waktu Saulus dihakimi, dia bilang apa? Kau imam, kamu tuh kubur yang gelabur putih. Itu siapa yang dia genut? Imam besar. Betul? Dia nggak peduli lu salah, terserah lu siapa. Jangan, wah kalau dia, Pak, mungkin dia benar. Sebentar, kebenaran tidak karena kedudukan. Makanya belajar sama siapa tuh yang marahin Ayub? Siapa? Kan Ayub punya teman 3. Terus datang siapa tuh anak muda tuh yang terus marah? Dia bilang apa? Aku dari tadi mendengarkan kalian, betul? Terus aku udah tahan, manggil dia saudara. Ini orang tua-tua debat nggak ada ujung pangkalnya, terus kesimpulannya nggak ada, betul? Semua nggak ada tuh debat kusir. Dia bilang, terus dia katakan apa? Hikmat tidak diam di orang-orang yang tua. Jadi dia nggak peduli. Oh, kalau dia tua, kalau dia berarti dia benar sebentar dulu dong. Segala sesuatu harus pakai firman, diperiksa firman. Nggak ada kalau nggak pakai firman jangan pakai. Oke. Diajar toh. Ngalami, membuktikan. Ya kan waktu diutus pulang lihat, ya ditegur lagi kesalahannya karena waktu diutus bangga. Ya ditegur kesalahannya, ini tidak boleh, bukan begini. Ya toh, makanya zaman sekarang lihat. Ya, kalau kita udah mulai dipakai Tuhan tuh, wah rasanya padahal tidak ada urusannya. Ya, bisa Tuhan pakai kita karena mungkin saat itu hanya kita yang ada alatnya di situ. Mungkin kalau ada alat yang lain kita nggak dipakai. Bisa satu. Kedua, bisa karena Tuhan mau memberkati orang itu maka kita dipakai. Kalau Tuhan nggak berkati orang itu, kita nggak doakan sampai jungkir balik nggak ada jadi apa. Saya makanya sering bilang, saudara, kalau engkau sembuh, jangan pernah bilang karena engkau hadir di doa malam, jangan pernah bilang karena engkau hadir waktu ibadah. Saya selalu ingatkan, saudara, orang-orang yang saya layani. Engkau selalu harus bilang engkau sembuh karena dijamah Tuhan. Amin. Jangan pernah bilang, oh waktu Pak Asen khotbah saya sembuh. Oh pinter ya. Saudara, orang-orang seperti itu saya bisa cut. Kenapa? Orang itu yang sudah dipakai iblis untuk menjatuhkan saya. Memang maksudnya tulus, tapi iblis bisa pakai dia dalam ketulusan. Ya, dalam bahasa terjemahan bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Indonesia kacau sekali. Dikatakan begini, walaupun hati nuraniku bersih, tulus, belum tentu aku bebas dari kesalahan. Itu terjemahan bahasa asingnya. Ya.
Jadi apa? Oh dia terus sebut, waktu datang saya diberkati karena Pak Hasan. Sebentar. Oh, ya, yang berkati engkau Tuhan, bukan karena kita. Kenapa kan melihat Bapak? Intinya saudara cuma kami dipakai mulutnya untuk mengingatkan saudara Tuhan akan berkati saudara supaya saudara nggak sombong. Saya sering ingatkan saudara, pokoknya saya bilang jangan kalian merasa karena kalian datang doa malam terus terjawab. Terus doa malamnya yang hebat. Tidak, Yesusnya. Jangan merasa karena kalian jadi doakan kalian terjawab terus kami hebat. Salah, Yesusnya. Selalu perlu diingatkan karena kenapa? Manusia cenderung memuja yang kelihatan daripada yang tidak. Manusia cenderung memuja yang kelihatan. Siapa yang kelihatan? Pendeta. Betul? Coba, nek KKR pendeta terkenal rela nunggu 3-4 jam sebelumnya. Amin. Suruh doa Tuhan bangunkan 2-3 jam diingatkan bangun berdoa bangun udah bangun. Amin. Betul, kita lebih cenderung memuja yang kelihatan. Oke, lanjut sedikit lagi ya. Ini habis ini kita selesai Saudara ya. Lihat. Terus apa? Naik surga ya. Bukan naik surga deh. Ditinggalkan dong. Murid-murid kembali stres. Nah, sekarang lihat. Terus berkali-kali selama 40 hari dia menampakkan di. Sekarang ngomongnya lebih detail. Dia tidak ngomong kesembuhan lagi kan? Di saat Tuhan sudah bangkit tidak ada ngomong kesembuhan. Dia ngomong kerajaan Allah. Sekarang selalu kerajaan. Tidak ada lagi nyembuhkan orang, betul? Selama 40 hari? Tidak ada kan? Betul apa tidak? Tidak ada, saudara. Sekarang dia ngomong kerajaan Allah, kerajaan Allah. Dia mulai bicara lebih fokus, tujuan yang fokus. Saudara tolong perhatikan. Memang tidak salah saudara dan saya butuh kesembuhan waktu sakit. Tidak salah, memang butuh. Tidak salah saudara dan saya butuh pertolongan. Tapi sekarang harus naik terus sampai bicara tentang kerajaan. Kerajaan tidak bisa dipisahkan dengan siapa rajanya. Terus aturannya gimana? Kerajaan itu kan. Pola hidup kerajaan itu bagaimana? Betul. Betul. Seperti contohnya saudara. Kalau dulu ya berapa tahun lalu. Sebelum Swiss itu. Bikin perjanjian dengan. Masyarakat ekonomi Eropa. Kalau kita mau ke Swiss. Punya sendiri. Visa sendiri. Walaupun masuknya lewat Eropa. Sudah punya visa Eropa. Schengen. Tetap masuk Swiss. Visa Swiss sendiri. Lain. Tidak sama. Kenapa? Dia punya aturan sendiri. Nah terus. Sudah itu dia Swiss bukan gabung tapi kerjasama bahwa seorang Swiss boleh masuk Eropa tanpa kesulitan tanpa diperiksa segala macam. Orang Eropa boleh masuk Swiss bahkan kerja tukeran. Orang Swiss boleh kerja di Eropa, orang Eropa boleh kerja di Swiss. Perhatikan. Berarti apa? Untuk masuk ke satu wilayah ikuti aturannya. Betul? Betul apa tidak? Harus ada aturannya. Harus ada izinnya. Dan firman Tuhan katakan apa? Oleh dia kita memperoleh jalan masuk kepada Allah Bapa. Berarti apa? Jalan masuknya sudah dibuka. Kepada siapa? Allah Bapa. Nah sekarang berarti apa saudara kalau surat ayat itu bilang begitu? Saudara semua bisa langsung menghadap ke Allah Bapa. Semua. Ya kata ayat itu. Terus sekarang kenapa perlu cari pendeta? Kalau semua bisa menghadap. Saya mau tanya, kenapa? Satu. Karena saudara, maaf banyak orang tidak diajar, dia bisa menghadap sendiri. Kedua, banyak orang diajar bahwa kami hamba-hamba Tuhan orang khusus. Punya konek ke sorga, punya nomor telepon rahasianya Tuhan. Sehingga kalau Tuhan matikan telepon, kalau saudara telepon Tuhan matikan nomornya, kami masih punya nomor yang lain yang on. Gitu tuh, saudara diajar. Sehingga kita tidak percaya kita ini anak Tuhan yang punya akses masuk langsung sendiri. Ketiga, kita diajar bahwa kita selalu butuh bantuan doa. Tidak salah, memang benar sebagian bahwa butuh. Tapi tidak benar kalau sedikit-dikit suruh orang yang mendoakan. Ya, tolong perhatikan ini. Jadi, ada benernya separuh, tapi salahnya banyak. Jadi, apa? Langsung dengan jelas katakan firman Tuhan. Kita punya jalan masuk kepada Allah. Sudah dibuka, jalan itu sudah dibuka. Kalau bahasa Inggrisnya disebut akses. Bisa lah, ada tanah, ada aksesnya. Biasanya bisa sampai sana tuh. Saudara punya akses ke bank, berarti bisa pinjam bank kalau ada akses, betul? Ada akses kemana? ATM, berarti bisa ngambil duit. Ya, kata akses di bahasa Inggrisnya disebut kata akses, bahasa Indonesia disebut jalan masuk, terjemahnya. Jadi apa, saudara? Kita mau lebih ngerti lagi. Supaya kenapa? Tidak terus-terusan jadi Kristen anak-anak. Saya nggak senang nih orang yang saya layani tetap jadi anak-anak. Pegel, coba saudara jadi orang tua. Anaknya tetap bego, tetap goblok, senang. Coba punya anak umur 15 tahun tetap disuapin, senang orang tua. Ada nggak orang tua senang anak umur 15 disuapin? Nggak senang, tapi kalau anak umur 1-2 tahun senang tuh nyuapin. Ini, nyuapin, senang dong. Umur 15 tahun senang nggak?
Nyu sini duduk. Gitu. Kecuali anaknya idiot, betul? Betul apa tidak? Jadi apa? Saudara, kita nggak mau kepingin juga saudara baca Alkitab sendiri. Berdoa juga sendiri. Bergaul dengan Tuhan. Ada alasannya? Pak, nanti sesat. Nanti kalau yang ngomong sama setan gimana? Kan jelas surat Yohanes 1 ayat 4 Yohanes 4 ayat 4 kata kalau salah ya. Roh yang ada padamu lebih Lah, bagaimana roh yang lebih besar itu bisa ditipu dengan roh yang lebih kecil? Berarti di dalam engkau nggak ada Roh Kudus, terus itu. Betul, yang ada siapa? Pujaan toh, pendeta ini toh, enggak ada Roh Kudusnya, men. Betul. Betul apa tidak? Ya benar. Saudara, ketika saya Tuhan bisa ajak bicara, ajak ngobrol, ajak jalan-jalan, saya nggak mau cerita sama orang lain dan nggak berani cerita. Kenapa nggak berani? Tadi bilang siapa sih kamu? Kamu bukan nama Tuhan. Betul? Kamu cuma biasa. Kok bisa? Oh, udah dibeda-bedain, dipilah-pilah, betul? Betul, kita semua anak toh. Pendeta anak Tuhan bukan? Jemaat? Apa kalau pendeta panggil Kak sama Tuhan karena lebih dekat saudaranya? Betul, kalau jemaat panggil Bapak gitu karena anak, gitu? Enggak ada? Semua panggil? Bapak ada, pendeta juga panggil Bapak, betul? Ketua majelis panggil Bapak, amin. Jemaat juga panggil Bapak, amin. Jemaat punya anak juga panggil? Enggak pernah saudara ngajar anak saudara. Ya, Nek, Papa panggil Tuhan Bapak, kamu engkong ya? Gitu. Nggak ada tuh, semua panggil. Lah makanya tuh, semua kita di mata Tuhan sama, anak. Jadi nggak boleh anak yang lain itu menghalangi anak yang lain itu bertumbuh. Saudara, diajar dewasa baca firman, ya toh. Sepinter-pinternya anak kalau nggak pernah belajar di rumah juga nggak bisa baik. Di sekolah kan sekolah paling mahal, nggak suka belajar di rumah tetap bodoh. Jadi apa? Kita mah ayo belajar sendiri, baca juga di rumah. Tapi supaya kenapa? Nanti kalau dia pintar dia bisa bantah kita. Bersyukur kalau dia bisa bantah. Berarti dia punya otak. Kalau dia nggak punya otak, betul biar salah dia bilang betul aja. Saudara pusing. Coba ya suami istri. Kalau engkau tegur suami mungkin dia bilang iya. Ya apapun kau bilang iya, seneng nggak? Istri bisa bilang kok kamu iya terus, amin. Bisa mangkel, berarti kayak ngomong kamu udah dengar makanya iya terus, amin. Loh, ya benar. Perempuan kan juga kadang senang dituruti, tapi juga senang juga Nggak senang kalau terus-terusan suami bilang iya. Lama-lama dia emang lu ngedenger enggak, lu seneng enggak, lu kok iya terus, amin. Kecuali yang enggak normal, amin. Coba lagi cerita dia bilang iya. Lu denger enggak sih? Kita kan perlu curiga kalau dia iya melulu, amin. Kadang mungkin dia bilang, gini, sebentar aku enggak jelas gininya. Nah, berarti baru denger sungguh-sungguh, betul? Kalau dia ada motong sedikit, tadi kamu cerita, ini si Anu siapa? Tapi kita bilang iya. Bisa kita bilang, lu gak mau denger ya? Makanya iya melulu, betul? Nah, saudara, jadi berarti dia punya otak dong. Saudara, jadi kadang aku seneng kalau ada jemaat yang bantah misalnya. Kita seneng. Kenapa? Berarti dia belajar. Ya toh. Jangan dibantah. Kenapa? Ini biji matanya Tuhan. Betul? Kamu biji mata kakinya Tuhan. Loh, iya dah. Kalau biji mata, ingat, orang kelas biji mata Tuhan, sedikit punya hidup yang kotor, langsung dibersihkan. Coba saudara mata masuk debu, saudara nggak bisa bilang besok aja lah dibersihin. Ya, tutup aja mata coplos gitu. Besok, benar nggak gitu? Tapi coba kalau mata kaki kotor, mau tidur, ya kan misalnya, udahlah besok aja. Kalau mata kaki nggak dibersihkan nggak masalah, betul? Biji mata nggak bisa. Makanya banyak orang bilang kita biji mata Tuhan, tapi dia dosa nggak ditegur, dia bikin salah nggak ditegur, itu bukan biji mata kaki. Saudara, ya kita jangan sombong terus apa? Jangan mengusik orang yang diurapi. Asal jangan orang menanam jemaat itu tuai jemaatnya. Itu enggak boleh, betul. Ya, sekarang Tuhan bilang pergi nah. Sekarang kita pada puncak. Di titik Tuhan mau berangkat ke sorga, dia suruh muridnya apa? Kau sudah terima pengajaran dari mulai dipanggil, dididik, ngelihat cara hidupku, responku, pelayananku, semua sudah. Sekarang lanjutkan hidupmu mencapai apa yang aku sudah tetapkan. Itu kan Tuhan bilang. Bukan balik jadi nelayan lagi walaupun kemudian kau hidup kudus. Gitu. Apalagi misal balik jadi tabib lagi dengan tak pungut bayaran. Begitu dong, tidak kan? Tuhan bilang lanjutkan apa? Kepada rencana yang aku sudah tetapkan dalam hidupmu masing. Tuhan bilang pergi. Jadi maksudnya apa? Saudara, maaf kata, saya sering ngomong dan ini jadi masalah di gereja-gereja. Gereja pikir saya benci gereja. Bukan. Maksudnya saudara tidak hanya cukup jadi anggota gereja. Tapi mungkin Tuhan punya panggilan yang lain lagi dalam hidup saudara. Bukan sekedar jadi anggota. Bukan hanya sekedar jadi donatur.
Ya, mungkin saudara dipanggil Tuhan untuk melayani di desa, mungkin Tuhan gerakan saudara membesuk orang-orang sakit, macam-macam. Mungkin saudara tidak ditugaskan di gereja saudara, tapi saudara bisa lakukan sendiri toh. Tidak perlu bawa surat kan kalau besuk-besuk orang sakit. Maaf, saya resmi loh dari gereja ini, saya diutus. Surat. Perlu begitu nggak kalau doa pergi-pergi? Perlu? Nggak perlu kan? Saudara pergi rumah sakit perlu nggak begitu? Ada nggak orang sakit di rumah sakit tanya, mana suratnya penugasan? Ada? Nggak ada. Malah dia senang dibesuk loh. Betul? Jadi ada saudara bilang pergilah, berarti apa? Lanjutkan sekarang. Sudah cukup aku rasa pengajaranku saat ini. Kalian sudah cukup mampu, sudah cukup menyerap, sudah cukup ngerti. Terus sudah diurapi, lanjutkan. Kan gitu intinya kalau Tuhan bilang pergilah. Terus nanti apa? Aku pergi dulu ke surga, kamu pergi kerjaanmu, nanti aku bawa pulang kamu ke surga. Kan gitu intinya. Tapi kalau dia nggak pergi, kira-kira dia bawa pulang nggak? Bawa pulang. Tapi kemana pulangnya kita nggak tahu. Makanya jangan dilebih-lebihkan. Ya toh saudara. Di sini makanya lihat. Ya, panggilan saudara dan saya tidak hanya maaf jadi jemaat. Bayar per bulan tiap bulan. Betul? Panggilan saudara tidak hanya berhenti sampai di situ. Kenapa? Bisa panggilan saudara bukan hanya melayani. Ya, bukan. Saya ketemu tuh pemain keyboard. Saya kobar di gerejanya. Terus saya kobar Tuhan bilang kasih tahu dia bukan pemain keyboard. Dia seorang gembala. Sekarang, ya, sudah berapa tahun dia buka jemaat, udah ratusan jemaatnya. Kenapa? Memang dia bukan cuma sekedar pemain keyboard. Memang itu kan perjalanan hidupnya, mungkin levelnya naik, dia harus jadi gembala. Sekarang udah jadi gembala. Dan buktinya jemaatnya itu banyak. Jadi saudara, bukan hanya apabila pemain keyboard dia sampai mati dia pemain keyboard. Jemaat sampai mati jemaat. Pendeta sampai mati jadi pendeta, amin. Sampai tidak bisa khotbah pun tetap mau khotbah. Sampai jemaatnya, dia tidak mau tinggalkan mimbar, matinya nanti di mimbar. Dia pikir mimbar itu pintu ke surga, amin. Itu kalau mati di sana pasti masuk surga, belum tentu bisa masuk neraka. Karena kenapa? Mestinya sudah pensiun, ganti orang lain nggak mau pensiun, amin. Duh, ya apa enggak? Saya pun bilang sama Tuhan, nanti kalau udah aku nggak mau lama-lama jadi hambamu, aku juga mau menikmati pensiun. Kenapa di mimbar aja, di mimbar sampai mati? Kenapa sih cinta mimbar, bukan cinta Tuhan? Amin. Nanti sudah mati baru perang, amin. Pecah gereja, kenapa? Dia tidak mau persiapkan penggantinya, ya know? Dia mau pegang sampai mati. Khotbahnya udah tidak menarik pun dia tetap khotbah. Udah nggak diurapi pun kasihan. Makanya akhirnya apa? Tidak ada regenerasi, tidak ada pembaharuan, amin. Orang pergi hanya sekedar liturgi, ya know? Pergi udah tahu. Kalau punya masalah, saudara harus rajin doa, harus percaya, harus sabar, amin. Semua jawaban masalah adalah percaya, sabar, rajin berdoa. Pegel nggak dengar begitu? Ya, kemarin kami lagi nego untuk harga sewa radio. Terus mereka tanya, mau berapa jam Pak? Saya bilang saya biasanya siaran 6 jam. Hah? 6 jam? Kok gitu lama? Lo lain toh, kenapa? Sesudah firman Tuhan, terus ada konseling on air. Kalau konseling on air itu saudara cuma jawab, ya percaya ini ujian. Siapa mau telepon? Sudah tahu dia. Amin. Terus kalau dia kalau orang telepon saya punya masalah, ya sabar. Semua orang juga tahu harus sabar, harus percaya, harus lebih banyak berdoa. Nggak usah telepon. Amin. Betul, tapi begitu diangkat telepon, Pak, langsung Roh Kudus ngomong. Kau menggugurkan kandungan 6 kali. Langsung dia jadi terbongkar hidupmu toh. Nggak perlu sebut namamu, Tuhan tahu siapa engkau. 6 jam bisa, kenapa? Nggak berhenti orang menelpon. 6 jam itu telepon itu tidak pernah berhenti. Dari luar-luar kota pun masuk. Kenapa? Bahkan dari luar negeri karena streaming. Dia dapat jawaban. Kalau cuman sabar, percaya, ya semua orang juga tahu. Betul, masa itu aja jawabannya. Dia tanya, kok gitu lama? Ya saya bilang, mau bisa. Dia bilang nggak bisa. Bisanya cuman maksimal 2 jam. Ya udahlah, mau gimana? Kita bukan punya radio, kita mau sewa. Ya karena dia bilang, kuat, masa gitu? Ya saya bilang, saya biasa siaran 6 jam kok. Dan itu tidak berhenti telepon menunggu sementara saya siaran di. Kenapa? Karena jawabannya tepat. Kan firman Tuhan bilang, ya enggak, di Amsal, jawaban yang tepat itu seperti apel emas di pinggan, begitu berharganya lah. Coba, emas sebentuknya sebesar apel, itu pirong kilo. Saudara. Ya, sebesar apel loh. Nggak usah sebesar Nggak usah ngomong besar. Seperti sebesarnya apel. Apel Malang.
Itu nek segitu besar, itu emas murni 24 karat, itu minimal 1,5 kiloan. Ya, itu 1,5 kilo lah. 1,5 kilo sekarang berapa? 700-an juta. Sebegitu berharganya, terus ditaruh di pinggan perak. Tapi kalau jawaban percayalah, doalah, sudah tahu Pak dari dulu. Ya. Tapi saya ini kenapa? Mesti ada jawabannya. Nah, sering gitu, makanya nggak pernah bisa 6 jam nggak berhenti sampai saya. Kadang saya mau tutup supaya orang nggak tahu saya sudah meninggalkan stasiun itu, saya keluar lewat pintu lain, saya suruh putar lagu dulu. Ya, kita break sebentar. Lah, saya langsung hilang, saudara, serahkan sama penyiar yang selanjutnya. Kenapa mereka seperti itu? Karena ada jawaban. Ingat Nabi Samuel, Tuhan bilang apa? Maka tersebarlah dari Dan sampai Berseba bahwa Samuel diangkat menjadi Nabi Tuhan. Orang bisa lihat, bukan sekedar percayalah dan berdoalah. Dan tambahlah persembahan. Sogoklah lebih banyak Tuhan untuk memperlancarnya, amin. Tuhan bilang, nak, istanaku itu tanahnya dari emas, amin. Kau mau kasih aku apa, nak? Aku kurang apa di surga, amin? Kita sudah dengar firman, kita sudah diajar, kita sudah dengar kesaksian, kita sudah, Bapak, banyak dengar macam-macam, terlalu banyak kita belajar sama Tuhan. Sekarang lanjutkan, ayo. Teruskan, pergilah. Ya toh? Ayo kita kejar, kerjakan. Apa sih yang Tuhan maunya kita ini jadi apa masing-masing? Ada yang mungkin jadi pengusaha nasional, ya toh? Ada jadi apa ya? Kejar itu. Tapi saya jemaat, saudara tidak hanya dipanggil hanya sebatas jemaat. Tapi bukan berarti saya bilang saudara semua harus jadi pendeta, bukan. Kalau semua jadi pendeta, persembahan dari mana? Amin. Pendeta kan tidak hidup dari Tuhan, tapi dari persembahan, amin. Duh, jujur. Kita ngomong fair-fairan. Kalau dari Tuhan, dia tidak pernah minta persembahan, amin. Makanya sering saya bilang, setiap saya pergi khotbah diundang gereja A, gereja B, saya bingung. Di depannya itu saya pikir lagi pemungutan suara pemilu, caleg. Kota ini, kota itu, kok banyak sekali kotanya, amin. Amin. Loh, kenapa tidak cukup hanya satu kota? Kenapa begitu banyak? Karena kita tidak percaya Tuhan akan cukupkan semua. Itu yang pertama. Yang kedua, karena uang yang masuk, kita mau ambil semua sendiri. Kita tidak mau bagi penggunaannya untuk ini. Itu kita mau ini utuh buat saya, yang itu baru untuk pembangunan, yang itu untuk ini, untuk itu. Ya, kami buktikan, saudara. Ya, 4 tahun kami jalankan persekutuan tanpa persembahan. Dengan kasih makan, dengan berlimpah-limpah. Sampai pulang mereka dibekali makanan yang sisa begitu banyak itu. Tidak pernah saya khotbah, mari persembahkan, mari tergerak. Tidak ada. Nah, ini kerjaannya Tuhan. Kalau Tuhan mau, dia tetap kirim duitnya, amin. Loh, Tuhan malu kok proyeknya mangkrak. Kalau proyeknya Tuhan loh. Kalau kita punya proyek atas nama Tuhan, Tuhan bilang, lah enggak proyekku, kamu pakai namaku kok. Kau tulis itu rumahku, rumah Allah, aku udah tinggal di situ kok. Sembarang kamu, katanya misalnya gitu, ya. Ya, kita itu benar pasti Tuhan kirim, saya bilang. Ya, disuruh pergi. Saudara. Jadi lanjutkan perjalanan kita itu. Tuhan sudah ajar, sudah didik. Sekarang Tuhan bilang, ayo jalan. Berarti suruh pergi. Berarti apa? Sudah tahu tujuannya kan disuruh pergi tak? Tuhan tidak sebut. Betul? Pergi. Berarti Tuhan sudah tahu. Lu sudah tahu loh tujuan lu suruh pergi itu pergi kemana. Lu tahu. Ya, aku udah jelaskan lagi. Terus apa? Kalau disuruh pergi berarti apa? Satu, sudah tahu tujuan jalan. Kedua, sudah disediakan untuk perjalanan itu. Makanya disuruh pergi. Udah dibekalin. Dan jalan ada kebutuhan-kebutuhan disediakan. Contohnya, Tuhan bilang keluar kau dari Mesir. Di jalan tetap dikasih makan toh. Tidak ada air di belah gunung batu toh. Tuhan nggak bilang, ayo ambil palu, lu ketok itu gunung batu. Nggak, Tuhan belah langsung. Nggak pakai tangan kita sendiri. Amin. Loh, kalau nurut. Kalau di perjalanan yang Tuhan suruh, dia tanggung jawab penuh. Tapi kalau kita jalan sendiri, ya urusan kita sendiri toh. Betul. Saudara, sejak dia panggil saya jadi hamba Tuhan, aku nggak pernah nggak makan. Walaupun pernah emat-emat untuk makan. Pernah. Jadi jangan pikir hamba Tuhan terus langsung diangkat, langsung berlimpah. Enggak. Ya, pernah untuk apa? Dimurnikan. Supaya kenapa? Kau menderita tetap melayani aku? Kalau kau kaya melayani aku gampang. Semua orang juga bisa. Semua orang yang nggak bener, kalau gaji besar tetap mau kerja. Men? Betul apa enggak? Tuhan uji tuh nggak punya duit. Harus hemat hidupnya. Saudara, ya. Bertahun-tahun bahkan saya nggak berani beli celana panjang. Kenapa hemat? Pernah saya alami. Saudara, ya jam baru pun saya beli sudah 5 tahun. Ya, sekarang lagi nyari lagi. Ini ada gambarnya di sini tapi belum dapat barangnya, belum ada katanya saya udah tanya belum datang Pak. Ya udah tunggu. Kenapa kita perlu menghadapi masalah? Bisa kita dididik, bisa kita diingatkan, ya toh?
Bisa juga, saudara. Bukan dididik dan diingatkan, tetapi Tuhan mau supaya kita ini jadi terlatih betul. Ya, kalau jalan ingat, perjalanan yang Tuhan suruh dia jamin. Ingat itu. Sampai mereka menyeberang sungai, betul. Mereka menikmati makanan Kanaan, baru mana berhenti. Aneh lah. Tuhan tidak bilang, sudah puasa dulu seminggu, baru nikmati makanan Kanaan. Tidak. Dia nikmati. Kalau jalan itu Tuhan yang suruh, Tuhan yang pimpin. Enak toh. Betul, saudara. Jadi sekarang Tuhan bilang, ayo, pergi. Berarti apa? Bergerak, jalan maju. Ya toh, kerjakan yang aku suruh. Betul, cari yang aku suruh cari. Kan gitu intinya. Sampai ke tempat yang aku suruh, betul? Kan begitu, ini kata pergi tuh. Sekarang ayo jalan. Tapi Pak, saya sudah mempunyai pergumulan gini. Tuhan tidak tertarik ngurus pergumulanmu lebih dulu. Tuhan lebih tertarik membentuk engkau lebih dulu. Pergumulan seketika dia bisa jawab. Tapi membentuk perlu bertahun-tahun. Saudara, jadi sekarang ingat. Saudara bukan maaf. Lahir di gereja itu, dibaptis di gereja itu, nikah di gereja itu, mati juga dimakamkan sama pendeta gereja itu. Amin. Amin. Saudara punya panggilan dan bukan berarti pindah gereja atau keluar gereja, bukan. Ada panggilan yang lain-lain lagi. Ingat, panggilan itu bukan hanya pendeta, mungkin pengusaha besar, mungkin apa, macam-macam. Ayo jalan. Ya, ayo bergerak. Terus apa lagi? Ayo kejar rencana Tuhan yang lebih tinggi dalam hidup kita. Bukan hanya duduk-duduk manis, kasih persembahan. Betul? Kerjakan yang Tuhan suruhkan. Sepanjang kita jalan di jalan yang Tuhan suruh. Pengadaan, pemeliharaan, semua terjadi. Wes kelar sampai di sini. Saya matikan rekaman.